321 kekuatan Liu Mei. Liu Jian tiba-tiba menghentikan gerakannya, saat aura mengerikan mulai berkumpul di sekitar tubuh Liu Mei. Itu adalah aura kematian. Meskipun Liu Jian tidak pernah menemui aura kematian berkali-kali di masa lalu, kecuali saat ia melihat sisa ki yang belum tersebar pada mayat kering beberapa kultivator kuat, ia masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Saat matanya tertuju pada bola ki hitam di tangan Liu Mei, Liu Jian merasa bahwa jika dia mendekatinya beberapa langkah lagi, dia akan membahayakan nyawanya. Itulah perasaan yang ia miliki sebagai seorang ahli kuat yang berada di puncak peringkat 3 alam roh, sekaligus seorang kultivator veteran dengan segudang pengalaman. Namun Liu Mei tidak menatap ayahnya, dan sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke bola ki hitam di tangannya, sebelum dia membiarkannya jatuh ke tanah. Bola hitam itu meninggalkan tubuh Liu Mei, dan mulai jatuh menuju kota awan mengambang di bawahnya. Namun, bola itu baru jatuh setengah jalan di udara, sebelum bola ki hitam itu berubah menjadi lubang hitam yang menggantung di udara. Tiba-tiba, di bawah tatapan tertegun Liu Jian dan para tetua, Sekte Awan Mengambang, sepasang ksatria mayat hidup setinggi 3 meter, 10 kaki, yang diselimuti baju besi hitam muncul dari lubang hitam secara berurutan. Masing-masing ksatria memegang pedang besar hitam sepanjang 2 meter, 6,6 kaki, sementara gumpalan api merah terang bersinar di rongga mata mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah aura para ksatria mayat hidup. Mereka berada di peringkat tengah 4 alam roh. Itu benar-benar sepasang makhluk yang dipanggil dari alam roh tingkat menengah. Bahkan Liu Jian yang telah menjelajahi seluruh Desolateis, dan memiliki banyak pengalaman pun tercengang melihat pemandangan ini. Jangankan melihat sesuatu seperti ini, dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, dukun yang dapat memanggil makhluk kuat, hanya dapat memanggil makhluk yang kekuatannya paling tidak satu tingkat lebih rendah dari mereka. Liu Jian dulu pernah melihat seorang ahli di puncak peringkat 9 alam roh dari benua bintang malam, yang telah memahami dao bumi, dan telah memanggil golem di puncak peringkat 8. Meskipun golem ini tidak tertandingi di timur yang sunyi, tetapi selain kepala pendeta, kuil Buddha emas dan 2 pendeta tingkat alam roh peringkat 9, serta penguasa aula racun, tidak ada orang lain yang mampu melawannya. Meskipun golem itu lebih rendah dari tuannya dalam hal kemampuan bertarung langsung, vitalitas dan kemampuan bertahannya jauh lebih kuat daripada tuannya. Ia dapat menerima pukulan tanpa merasakan sakit, dan bahkan jika ia hancur, selama tuannya memasukkan cukup ki ke dalamnya, ia akan cepat beregenerasi. Melihat para ksatria mayat hidup Liu Mei, Liu Jian dapat mengatakan bahwa mereka mirip dengan golem yang mengerikan itu. Dia dapat merasakan bahwa baju zirah hitam di sekitar dada mereka begitu kokoh, sehingga hampir mustahil baginya untuk menghancurkannya dengan menyerang mereka secara langsung. Namun, meskipun merasa takut, gelombang kegembiraan juga muncul di hati Liu Jian. Bukankah itu berarti bahwa begitu Liu Mei mencapai tingkat 9 alam roh, dia praktis akan menjadi tak terkalahkan di timur yang sunyi, jika dia bertarung dengan siapapun selain kepala pendeta, kuil Buddha emas. Bahkan penguasa, Poison Hall, mungkin bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Melihat Liu Mei dengan mata berbinar, Liu Jian tidak menunggunya bergerak, dan sebaliknya, tubuhnya meletus dengan kekuatan penuh saat ia terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Dia tahu bahwa jika dia menunggu para ksatria berbaju besi hitam menjebaknya, kemungkinan besar dia akan tamat. Liu Jian mengarahkan pedang putihnya ke arah kaki para ksatria mayat hidup, menutupi mereka dengan lapisan es putih padat sebelum ia terus maju ke arah Liu Mei. Akan tetapi, bertentangan dengan harapannya, Liu Mei tampaknya tidak bergerak dan mencoba menghindarinya, dia juga tidak melapisi pedangnya dengan dao es. Sebaliknya, dia hanya menatap ke arah 2 ksatria mayat hidup, yang dengan paksa menghancurkan es di sekitar kaki mereka dalam sekejap, sebelum mereka bergerak untuk mengepung Master Sekte, Sekte Awan Mengambang. Keahlian bela diri tingkat tinggi kuning, milik Liu Jian sebenarnya tidak berguna di hadapan para ksatria alam roh tingkat menengah 4 yang dengan cepat menjebaknya dari kedua sisi. Salah satu ksatria mayat hidup mengangkat pedang besarnya dan menebas ke depan dengan kekuatan penuh, sementara ksatria lainnya menyerang Liu Jian dari samping, mengayunkan pedang besarnya secara horizontal. Meskipun berhasil menghindari serangan pertama dari sang ksatria mayat hidup yang tampaknya siap mengambil nyawanya,
Liu Jian tidak mampu menghindari serangan kedua, dan harus mengangkat pedang putihnya untuk menghadapinya secara langsung. Namun, Liu Jian segera mengetahui, bahwa serangan ksatria mayat hidup itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada serangan pedang langsung Liu Mei sebelumnya. Itu sungguh kuat, sehingga dia sendiri tidak mampu menahannya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan seorang ahli nujum. Masalahnya terletak pada makhluk-makhluk yang mereka panggil, bukan pada pertarungan langsung mereka. Di bawah tatapan mata Liu Changpun, Lan Hong, dan para tetua lainnya yang tertegun, Liu Jian terlempar dari langit bagaikan bola meriam, saat ia jatuh di depan aula utama di pusat kota dalam. Liu Mei memperhatikan Liu Jian yang terpental, tanpa sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Ini adalah ayahnya yang tidak mempedulikannya selama bertahun-tahun, dan hanya berubah pikiran setelah melihat peningkatan kekuatannya. Dia bahkan tidak mencoba memeriksa kondisi Liu Jian, dan sebaliknya, dengan para kesatria mayat hidup yang menjaganya dari samping, dia terbang menuju ke dalam kota, saat dia langsung menuju ke lokasi ibunya. Liu Changpun dan Lan Hong ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani, dan hanya bisa mengawasinya saat ia melangkah lebih jauh ke dalam kota bagian dalam sebelum mereka mengalihkan pandangan ke aula utama. Tanpa ragu lagi, mereka bergegas ke sana, untuk memeriksa kondisi Liu Jian dan memastikan ia masih hidup. 322 Fatifu. Meskipun Liu Jian tampaknya tidak bergerak, Liu Mei tahu bahwa dia belum mati, dan paling-paling dia hanya kehilangan kesadaran. Lagi pula, Liu Mei tidak ingin membunuhnya sejak awal, kalau tidak, lupakan saja Liu Jian, seluruh sekte awan mengambang tidak akan mampu menghadapi pasukan mayat hidup miliknya. Akan tetapi, meskipun tidak membunuhnya, ini tidak berarti bahwa Liu Mei memiliki perasaan positif terhadap ayahnya. Sebaliknya, dia langsung mengabaikannya, saat dia terus terbang menuju pusat kota. Beberapa saat kemudian, mata Liu Mei tertuju pada sebuah rumah kecil di dekat aula utama tempat Liu Jian mendarat. Itu adalah rumah yang relatif sederhana, tetapi membuat Liu Mei tiba-tiba terhenti di udara, karena emosi tiba-tiba meluap di hatinya. Ini adalah rumahnya selama bertahun-tahun. Ini adalah tempat di mana dia dan ibunya tinggal. Sebagai istri kedua Liu Jian, ibunya tidak tinggal di istana Liu Jian di pusat kota, tetapi ia memiliki rumah sendiri yang dialokasikan untuknya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Liu Mei tidak melangkah masuk ke dalam rumah tetapi sebaliknya, dia memutarinya dan berjalan langsung ke halaman belakangnya, sambil meninggalkan dua ksatria mayat hidup untuk berjaga di dekat pintu masuk rumah, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Seorang wanita parubaya yang cantik mengenakan jubah putih perak sedang duduk di kursi, dan sedang mengelus seekor burung besar yang berbaring di sebelahnya. Itu adalah burung besar yang panjangnya lebih dari 20 meter, 66 kaki, dengan paruh kuning dan sayap merah cerah. Ini adalah penggunaan transportasi yang paling umum digunakan oleh anggota tingkat tinggi, Sekte Awan Mengambang, peringkat 3, kondor bersayap merah. Namun, kondor bersayap merah, ini tidak termasuk dalam sekte tersebut, melainkan merupakan binatang ajaib pribadi ibu Liu Mei. Seolah merasakan kedatangan seseorang, burung kondor itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk halaman belakang, tempat seorang wanita muda berjubah putih berdiri dengan tenang. Liu Mei tersenyum lembut begitu melihat burung kondor itu, tetapi air mata mulai mengalir dari matanya begitu melihat wanita paruh baya yang masih mengelus kepala burung kondor itu. Fitur wajahnya sangat mirip dengan Liu Mei, kecuali kerutan di sekitar matanya, dan rambut hitamnya yang panjangnya sebahu. Wanita parubaya yang cantik itu mengikuti pandangan burung kondor, dan tercengang saat melihat Liu Mei sedang menatapnya. Liu Mei membuka mulutnya beberapa kali, tetapi hanya satu kata yang keluar, yang dipenuhi dengan semua emosinya. Ibu, saat kalimat itu keluar dari mulut Liu Mei, wanita parubaya yang cantik itu buru-buru berdiri dari kursinya, sementara matanya menatap Liu Mei dengan tidak percaya. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan, saat dia terbang ke depan dan melingkarkan lengannya di sekitar Liu Mei, memeluknya erat sambil berkata, "Meyer." Mendengar suara ibunya, air mata Liu Mei tak henti mengalir seraya ia merentangkan tangannya hendak memeluk balik ibunya. Meski baru setahun, Liu Mei tahu bahwa ibunya pasti sangat mengkhawatirkannya. Lagi pula, sebelum dia pergi memasuki alam Vermilion,
Liu Mei tidak berani memberitahunya bahwa dia akan mencoba melewati ujian kedua sendirian untuk dapat memasuki benua bintang malam. Liu Mei jelas tahu bahwa selain Liu Changpun yang memiliki seluruh kekuatan sekte di telapak tangannya, murid lain yang ingin mencoba dan melewati tingkat kedua pasti akan menghadapi bahaya yang sangat besar. Ibunya juga pernah berpartisipasi dalam pembukaan Vermilion Realm di masa lalu dan tahu betapa berbahayanya hal itu. Tidak peduli apapun, bagi seorang ibu, lebih baik melakukan apa saja yang dia bisa dan bahkan berdebat dengan suaminya mengenai pernikahan Liu Mei, daripada membiarkan anaknya membahayakan nyawanya. Namun Liu Mei juga tahu bahwa dia tidak akan diizinkan pergi, apapun yang terjadi, jika dia mengungkapkan niatnya kepada ibunya, jadi dia hanya bisa menyembunyikan masalah ini di lubuk hatinya. Dia telah mencoba segala cara untuk mengubah pikiran Liu Jian, bahkan sudah memohon berkali-kali, namun pada akhirnya, Liu Jian menolaknya begitu saja. Karena pernikahan Liu Mei dapat membantu menyatukan sekte, membuat keluarga Meng lebih terhubung dengan keluarga Liu, Liu Jian tidak akan peduli dengan perasaan putrinya. Inilah perbedaan penting antara Liu Mei dan Liu Changpun. Setelah memeluk Liu Mei, ekspresi serius segera muncul di mata Lin Huifeng, saat dia menatapnya dan dia bertanya dengan nada khawatir. "Meyer, kemana saja kamu selama setahun terakhir ini?" Melihat ekspresi khawatir di mata ibunya, Liu Mei menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mulai menjelaskan semuanya, dimulai dari saat dia meninggalkan kota awan mengambang, hingga memasuki alam Vermilion. Pada saat yang sama, Sun Long tersenyum saat dia duduk di punggung Little Silver di langit dan memperhatikan Liu Mei yang sedang menjelaskan pengalamannya kepada ibunya, sebelum matanya dengan cepat tertarik ke aula utama. Para tetua sekte semuanya berkumpul di sekitar Liu Jian yang tak sadarkan diri, sementara banyak murid dalam menyaksikan dari kejauhan. Mereka yang tidak menyaksikan pertarungan Liu Jian dengan para ksatria berbaju besi hitam, ekspresi wajah mereka terkejut dan takut saat melihat kondisi sang master sekte. Mereka telah mendengar sesuatu telah terjadi, tetapi tidak seorang pun di antara mereka tahu siapa yang mungkin tega mengirim guru sekte mereka ke dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Adapun para tetua sekte dan beberapa pengikut inti yang benar-benar menyaksikan kejadian tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang berani membicarakannya di belakang Liu Jian. Baru setelah tetua agung Lan Hong memberinya pil penyembuh, Liu Jian akhirnya membuka matanya. Namun Sun Long tampaknya tidak peduli dengan ayah Liu Mei, karena matanya melihat siluet familiar seorang pemuda gemuk berjubah hijau. Setelah berpikir sejenak, bibir Sun Long melengkung ke atas, sebelum dia meninggalkan punggung Little Silver dan menghilang di tempat. Fatifu yang memiliki beberapa murid inti sekte di sekitarnya, tiba-tiba tertegun saat melihat sesosok muncul di depannya entah dari mana. Murid-murid dalam lainnya pun buru-buru mundur, hampir tidak dapat menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat pemuda tampan berjubah biru yang sekarang berdiri di depannya, tampak sedikit berbeda dari masa lalunya, Fu Li hanya butuh beberapa saat untuk mengenalinya, sebelum matanya melebar tak percaya saat dia berkata tanpa berpikir. "Saudara Sun." Sun Long tersenyum pada Fu Li yang masih menatapnya dengan kaget, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Gemuk, lama tak bertemu." 323 pertanyaan Sun Long. Keterkejutan di wajah Fu Li tidak hilang setelah sapaan Sun Long. Mendengar suara yang dikenalnya, tuan muda keluarga Fu merasa pusing. Pada saat yang sama, murid-murid dalam di sekelilingnya menatap Sun Long dengan ketakutan di mata mereka. Muncul di hadapan mereka tanpa peringatan atau tanpa disadari hingga terlambat, kekuatannya pasti setidaknya berada di tahap akhir tingkat surga. Bukankah itu sama kuatnya dengan para tetua terkuat di sekte ini? Meskipun mendengar Fu Li memanggil pemuda di depannya, "Saudara Sun", salah satu murid dalam di sebelah Fu Li masih melangkah maju, dan menunjuk jubah biru Sun Long, dia berteriak keras dengan ekspresi marah di wajahnya, dalam upaya untuk menarik perhatian semua orang. "Siapa kau? Apa kau tidak tahu kalau ini bagian dalam kota awan mengambang kita? Apapun hubunganmu dengan keluarga Fu, kau harus mematuhi aturan sekte." Karena rombongan Fu Li tidak jauh dari aula utama, suara pemuda itu langsung menarik perhatian para tetua di dekatnya, termasuk tetua agung. Melihat para tetua di sekitarnya, tatapan mata Lan Hong berubah serius, seraya ia memerintahkan mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu sedikit pun, sekelompok 6 tetua bergegas terbang menuju ke tempat kejadian.
Tampaknya satu demi satu hal buruk tengah terjadi di sekte mereka. Pertama, nona muda mereka telah mengalahkan pemimpin sekte mereka, dan sekarang orang luar bahkan telah menyusup ke dalam sekte tersebut. Masalah Liu Mei masih bisa diabaikan karena dia adalah putri dari ketua sekte, dan dia juga cukup kuat sampai-sampai semua tetua takut untuk berbicara dengannya, apalagi menegurnya, tapi orang luar yang memasuki kota dalam mereka adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tentu saja, tak seorang pun tetua berpikir untuk mengaitkan masuknya Sun Long ke sekte tersebut dengan masuknya Liu Mei. Lagi pula, Liu Mei pada dasarnya adalah orang yang dingin, tidak banyak bicara, apalagi punya sekutu yang mau menyusup ke dalam sekte. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa mengalahkan setiap tetua tingkat tinggi di sekte itu hanya dengan menggunakan dua ksatria berbaju zirah hitamnya, jadi mengapa dia membutuhkan bantuan? Dengan pemikiran demikian, para tetua segera terbang menuju lokasi pemuda berjubah hijau itu. Fatih Fu seketika tersadar dari lamunannya begitu mendengar kata-kata tersebut, dan sambil menatap pemuda berjubah hijau di sebelahnya, tangannya bergerak cepat menukik ke arah wajah pemuda itu. Namun pemuda itu tampaknya telah bersiap menghadapi serangan si gendut Fu, dan dia cepat-cepat minggir, menghindari tamparan Fu Li. Tentu saja, si gendut Fu sudah tahu bahwa murid batin ini adalah bagian dari keluarga Meng. Keluarga Fu dan Meng memiliki hubungan yang sangat buruk, sehingga teman Fu Li menjadi musuh keluarga Meng. Namun Sun Long tidak menanggapi murid dalam berjubah hijau dari keluarga Meng itu saat matanya terus menatap Fu Li. Melihat para tetua hampir tiba di tempat kejadian, Fu Li menatap Sun Long dan berkata dengan serius. "Kakak, lari, nanti temui aku di rumah keluarga Fu. Kalau sampai ketahuan di sini, kamu bakal dapat masalah besar." Meskipun Fu Li adalah tuan muda keluarga Fu, pada kenyataannya, bahkan dia tidak memiliki wewenang untuk membawa orang luar ke dalam kota dalam. Meskipun dia tidak membawa Sun Long ke sini sendirian, Fu Li tahu bahwa baik dia maupun Sun Long akan berada dalam posisi yang buruk jika Sun Long tertangkap oleh para tetua. Lagi pula, meskipun menjadi murid luar sekte tersebut, Sun Long telah menghilang selama setahun terakhir, sejak mereka memasuki alam Vermilion. Tidak peduli apapun alasannya, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman sekte karena menghilang. Namun Sun Long tampaknya tidak menempatkan para tetua dari sekte awan mengambang, yang mendekati mereka di matanya, dan melihat temannya, ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan nada hikmat. "Fatih, mari kita bicara sebentar." Hah, itulah seruan terakhir yang terucap dari mulut Fu Li, sebelum sosok jam pasir yang besar dan tak terlihat itu mengembang dari tubuh Sun Long, menutupi area di sekelilingnya, dan dengan paksa menghentikan laju waktu. Para tetua tingkat surga tingkat menengah yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari Sun Long tampaknya tiba-tiba membeku di udara. Bukan hanya 6 tetua, bahkan sekelompok murid dalam di sekitarnya, termasuk Fu Li, dan pemuda berjubah hijau dari keluarga Meng semuanya membeku di bawah pengaruh domain raja. Tak lama kemudian, Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah murid dalam berjubah hijau dari keluarga Meng, dan dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia meninju dada pria itu tanpa ragu sedikit pun. Di bawah tatapan dingin Sun Long, murid dalam tahap awal tingkat surga dari keluarga Meng masih menyunggingkan senyum berbisa di wajahnya saat dia menunggu kedatangan para tetua, sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi tetesan darah yang mewarnai tanah sekte awan mengambang, menjadi warna merah tua yang cerah. Tidak masalah apakah orang ini merupakan musuh Fu Li atau bukan, karena dia sengaja mencoba mencari masalah dengannya dengan memanggil para tetua, Sun Long tidak punya alasan untuk membiarkannya. Meskipun Sun Long tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang membunuh tanpa pandang bulu dan biasanya tidak akan memilih untuk membantai orang tanpa alasan, dia tetap tidak rela membiarkan orang ini pergi. Meraih tubuh Fu Li yang membeku dan masih berada di bawah pengaruh domain raja, Sun Long mengangkat tangan kanannya dan membuka robekan ruang sebelum dia melangkah ke dalamnya. Berdiri di udara tinggi di atas kota awan mengambang, Sun Long berhenti mengedarkan domain raja, yang memungkinkan Fu Li kembali sadar. Mata Fatih Fu langsung melebar saat dia tiba-tiba mendapati dirinya telah menghilang dari kota dalam, dan berdiri tinggi di atas awan. Sambil menundukkan kepalanya, Fu Li kemudian melihat garis besar kota besar yang dikenalnya, membawa kejutan yang lebih besar ke dalam hatinya. Namun Sun Long masih memegangi tubuhnya, tidak membiarkannya jatuh sampai ia sadar kembali.
Melihat Fu Li sedang mengedarkan ki-nya agar tetap bertahan, takut dia akan jatuh ke tanah jika tidak, Sun Long tidak terus mendukungnya, dan menatap temannya dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata dengan nada hikmat. Fu Li, ada sesuatu yang perlu aku ketahui. Fatih Fu tertegun sejenak. Dia mengenal Sun Long selama lebih dari setahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya Fu Li, sejauh yang dia ingat. Dia selalu memanggilnya saudara atau gendut. Menyebutnya dengan nama lengkapnya berarti ada masalah serius yang sedang dihadapi. Dia menahan diri untuk tidak bertanya apapun, seperti di mana Sun Long selama setahun terakhir, apa yang dialaminya, bagaimana dia muncul di hadapannya di kota hari ini, atau bagaimana mereka bisa menghilang dari pusat kota dalam sekejap dan tiba di atas awan. Fu Li menatap Sun Long dan raut wajahnya berubah serius saat dia menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengambil napas dalam-dalam, Sun Long menatap mata Fu Li sebelum dia menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya selama setahun terakhir. Fu Li, 2 tahun yang lalu, ketika Anda meminta saya untuk menjadi murid batin, apakah Anda tahu bahwa setiap murid batin dipaksa untuk bergabung dengan salah satu dari 5 keluarga terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak? 324 jawaban Fu Li. Semenjak dia mendengar masalah ini dari Liu Mei, saat berada di alam Vermilion, Sun Long selalu menyimpan pertanyaan ini di dalam benaknya. Jika Fu Li dan Lu Wen benar-benar tahu tentang masalah ini dan tidak memberitahunya, maka mereka tidak bisa lagi disebut saudara. Itu hanya berarti mereka hanya mendekatinya untuk menjeratnya ke dalam keluarga mereka. Soal berbohong padanya, Sun Long yakin bahwa bahkan tanpa bantuan Little Black untuk merasakan fluktuasi jiwa seseorang, ia bisa menentukan sendiri apakah si gendut Fu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mata Fu Li langsung melebar saat mendengar pertanyaan Sun Long, dan untuk sesaat, keheningan total memenuhi udara di sekitar mereka berdua. Melihat mata serius Sun Long, Fu Li menarik napas dalam-dalam sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada serius. Saudaraku, aku tahu tentang masalah ini sekarang, tetapi percayalah, aku tidak tahu sama sekali tentang hal ini ketika pertama kali bertemu denganmu. Aku baru mengetahuinya sehari sebelum kami berangkat ke alam Vermilion. Begitu seorang murid naik ke tingkat surga dan mulai memahami dao mereka, sekte tersebut akan meminta mereka bersumpah dao bahwa mereka akan mendengarkan perintah keluarga tempat mereka bergabung. Saat itu, saya bahkan berdebat dengan kakek saya ketika saya mengetahui hal itu, tetapi pada akhirnya, dia menolak untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Dia mengatakan kepada saya bahwa begitulah cara kerja sekte itu, dan mustahil bagi saya untuk mengubahnya. Lagi pula, ini bukan masalah yang melibatkan keluarga Fu saja, tapi semua keluarga dari 5 keluarga kuat di sekte ini, termasuk keluarga Liu dari ketua sekte. Sekalipun kakek saya yang merupakan kepala keluarga kami ingin mengubah hal ini, ia berkata bahwa ia juga tidak akan berdaya. Hanya tetua agung yang mungkin bisa mengemukakan topik semacam itu kepada ketua sekte, tetapi sekte tersebut telah berjalan seperti ini selama bertahun-tahun, sehingga kakekku berkata bahwa tidak ada kemungkinan hal ini akan berubah. Tentu saja, banyak murid inti akan merasa tidak puas. Beberapa pasti akan berpikir bahwa mereka adalah talenta tak tertandingi yang akan berhasil membuat nama mereka dikenal di seluruh benua di masa depan, jadi mengapa mereka harus terjebak dalam satu sekte seumur hidup mereka. Namun, ini adalah aturan rahasia sekte tersebut. Begitu Anda memasuki sekte itu, maka Anda praktis adalah seekor burung dalam sangkar. Setelah jeda singkat, tatapan mengejek juga muncul di mata Fu yang gemuk saat dia melanjutkan. Hehe, mungkin ini sebabnya sekte kita tidak akan pernah menjadi lebih kuat dari yang sudah ada. Inilah sebabnya mengapa sang master sekte mempertaruhkan segalanya untuk membesarkan putranya sendiri, dengan harapan bahwa ia akan memimpin sekte tersebut menuju era baru di masa mendatang. Hahaha, awalnya, aku pikir sekte kita sangat kuat, tapi baru setelah tiba di Lightning Wasteland, aku menyadari kekuatan sejati sekte-sekte lain di Desolate East. Adapun alasannya kenapa aku tidak menceritakan hal ini kepadamu setelah kita meninggalkan saudara sekte, itu karena aku tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Hari itu, saat kami tiba di Lightning Wasteland, aku berencana untuk diam-diam memberitahumu tentang masalah ini setelah aku selesai menjelaskan segalanya tentang Liu Changpun dan rencananya mengenai Vermilion Realm,
tetapi setelah kepala pendeta, Golden Buddha Temple, tiba, para tetua keluargaku mengawasiku dengan ketat agar aku tidak secara tidak sengaja menimbulkan masalah. Sun Long terdiam beberapa saat, namun dia tampak mengerti apa yang ingin disampaikan si gendut Fu kepadanya. Karena tidak ada kesempatan baginya untuk memberitahu Sun Long secara diam-diam tentang masalah internal sekte yang telah dipelajarinya dari kakeknya, si gendut Fu tidak dapat menjelaskannya kecuali jika hanya mereka berdua yang tersisa. Lagi pula, bahkan dia, sebagai pewaris keluarga Fu, akan dihukum berat jika dia berani mengungkapkan rahasia sekte ini secara terbuka. Jika hal ini diketahui, konsekuensi dari masalah ini akan membuat seluruh sekte awan mengambang menjadi kacau. Meskipun hal ini tidak akan memengaruhi para pengikut inti yang telah bersumpah setia kepada keluarga besar sekte tersebut, para pengikut luar pasti akan menjadi gila dalam prosesnya. Sekalipun sebuah batu tidak dapat menimbulkan riak jika dilempar ke dalam danau sendirian, namun jutaan batu pasti dapat menguras habis air danau tersebut. Lagi pula, seluruh sekte itu sendiri harus mengandalkan pengikut luarnya untuk terus beroperasi. Murid-murid luar adalah mereka yang bekerja di pertambangan untuk membawa batu-batu roh ke sekte tersebut, dan mereka juga merupakan mereka yang bekerja di toko-toko seperti Paviliun Harta Karun dan Paviliun Wewangian yang membingungkan. Meskipun seorang murid luar pun tidak dapat berbuat apa-apa jika ia melawan sekte tersebut, tetapi jika setiap murid luar mengetahui masalah ini, impian mereka tentang masa depan akan hancur. Lagi pula, mereka hanya bekerja di pertambangan dan toko sekte untuk mendapatkan poin sekte yang cukup agar menjadi lebih kuat di masa mendatang. Bagaimana mereka bisa menerima kenyataan bahwa bahkan sebagai murid batiniah atau tetua, mereka tidak akan memiliki kebebasan? Tentu saja, bahkan tanpa penjelasan si gendut Fu, Sun Long sudah menduga bahwa beginilah cara sekte memaksa para pengikutnya untuk terus-menerus mematuhi keluarga tempat mereka berasal. Sumpah Dao merupakan satu-satunya jalan bagi keluarga besar, sekte awan mengambang, untuk mengendalikan semua orang sepenuhnya. Tatapan serius melintas di mata Sun Long sejenak, sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke Fu yang gemuk. Pada saat yang sama, suara Little Black terdengar di kepala Sun Long, saat naga hitam itu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius. Guru, berdasarkan fluktuasi jiwanya, dia tidak berbohong kepada guru. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long merasakan perasaan lega dalam hatinya. Bahkan tanpa Little Black mengonfirmasinya, dia dapat merasakan bahwa Fatih Fu tulus padanya. Dia juga merupakan orang yang paling dekat hubungannya dengan dia, di dunia kultivasi. Jadi mengetahui bahwa Fu Li tulus terhadapnya juga membuat Sun Long merasa gembira sekaligus lega. Dalam dunia kultivasi, di mana setiap orang akan mencoba menusuk orang lain dari belakang, Fatih Fu adalah teman sejati. Melihat ekspresi Sun Long agak mereda, Fatih Fu juga menghela napas lega. Dia tidak memiliki banyak teman di sekte tersebut, tetapi Sun Long jelas merupakan salah satu teman penting. Sama seperti Sun Long, Fu Li juga menyimpan masalah ini di dalam hatinya karena dia tidak punya cara untuk memberitahu Sun Long tentang hal itu, yang memberinya tekanan tiada akhir dalam prosesnya. Saat dia melihat Fu Li, tatapan mata Sun Long sekali lagi berubah serius saat dia melanjutkan. Fatih, apakah Lu Wen tahu tentang ini? Ekspresi wajah Fu Li berubah saat mendengar pertanyaan Sun Long, dan setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. 325 Rencana Besar Lu Wen. Melihat Sun Long, Fu Li menghela nafas saat dia menjawab. Saudaraku, Lu Wen benar-benar mengejutkanku kali ini. Begitu dia kembali ke sekte, dia dengan tenang duduk di samping dan menyaksikan kakak tertuanya dan adik laki-lakinya bertarung memperebutkan posisi kepala keluarga. Tentu saja, saudara-saudaranya juga mengabaikannya setelah dia kembali, dan fokus pada pertarungan rahasia di antara mereka sendiri. Karena Lu Wen baru saja kembali dari dunia fana, sangat tidak mungkin baginya untuk mencoba memperjuangkan posisi kepala keluarga bersama saudara-saudaranya, dengan menggunakan koneksi yang dimilikinya yang terbatas. Lagi pula, untuk menjadi kepala salah satu dari 5 keluarga, Anda memerlukan orang lain untuk mendukung Anda juga, baik di dalam keluarga Anda, maupun di luar. Karena saya satu-satunya penerus keluarga Fu, saya sebenarnya tidak pernah menghadapi masalah seperti itu, tetapi Lu Wen berbeda. Para tetua keluarga Lu sebagian besar terbagi menjadi 2 medan pertempuran,
satu mendukung kakak laki-laki Lu Wen, dan yang lainnya mendukung adik laki-lakinya. Hanya sebagian kecil tetua keluarga Lu yang benar-benar bersedia mendukung Lu Wen. Itulah mengapa aku selalu berpikir Lu Wen benar-benar teman sejatiku. Karena dia masih ingin dekat denganku, tanpa harus mendapatkan apapun. Namun, Lu Wen bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan situasi keluarganya, dan hanya tertarik menjadi seorang alkemis yang kuat, tetapi kenyataannya, dia sedang membesarkan pasukan rahasia dalam prosesnya. Tepat ketika semua orang mengira Lu Wen telah sepenuhnya menyerah pada posisi kepala keluarga Lu, lebih dari 20 murid dalam tingkat surga tiba-tiba bergabung dengan kubunya. Yang paling mengejutkan ialah, dari murid-murid dalam itu, sepertiganya awalnya termasuk keluarga Meng, namun mereka kemudian mengalihkan kesetiaannya kepada keluarga Lu. Adapun 2/3 lainnya, mereka tampaknya setia kepada Lu Wen bahkan sebelum dia meninggalkan kota awan terapung, untuk pergi ke dunia fana di masa lalu. Mata Sun Long menyipit saat mendengar ini. Dia sudah tahu bahwa begitu seseorang naik ke tingkat surga dan menjadi murid batin, mereka harus mengucapkan sumpah dao untuk mematuhi perintah keluarga yang telah mereka ikuti. Bahkan jika anggota-anggota ini pada awalnya didukung oleh Lu Wen di belakang layar di masa lalu, setelah menjadi murid dalam dan bergabung dengan keluarga Meng, mereka tidak akan dapat mengikuti perintah siapapun kecuali perintah keluarga Meng. Karena 6-7 murid inti dari keluarga Meng tiba-tiba berpindah pihak dan menjadi anggota keluarga Lu, ini hanya bisa berarti satu hal. Keluarga Meng telah mengizinkan ini. Mengapa keluarga Meng mau menyerah pada pengikut batin mereka sendiri? Saat alur pikiran Sun Long berlanjut, dia langsung mengerti bahwa Lu Wen tampaknya telah bergandengan tangan dengan keluarga Meng. Tiba-tiba, mata Sun Long melebar saat dia menatap Fu Li. Dia tampaknya mengerti apa yang ingin dikatakan Fu Li setelahnya. Jika Lu Wen benar-benar bergabung dengan keluarga Meng dan menjadi kepala keluarga Lu di masa depan, maka segala sesuatu di Sekte Awan Mengambang akan berubah drastis. Lagi pula, keluarga Lu awalnya adalah sekutu si gendut Fu, keluarga Fu, dan keluarga Lan Lan Jinjing. Namun dengan berpindahnya pihak keluarga Lu, bukankah itu berarti keseimbangan kekuatan di Kota Awan Mengambang juga akan langsung berubah? Lu Wen juga merupakan seseorang yang terlibat dalam perselisihan keluarganya, dan tidak seperti Fu Li, mustahil baginya untuk tidak mengetahui tentang masalah sumpah dao. Perlahan, mata Sun Long menyipit saat dia memikirkan berbagai kemungkinan. Dulu dia mengira Lu Wen mulai mendekatinya agar bisa membalas budi ayahnya yang telah memberinya kuali perunggu peringkat puncak 3. Lagi pula, bagi alkemis tingkat perunggu tingkat 2 manapun, kuali seperti itu adalah harta karun. Bahkan di Kota Awan Mengambang, kuali perunggu tingkat puncak 3 juga jarang ditemukan. Namun, semuanya tampak berubah setelah mendengar kata-kata Fu Li. Lu Wen benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Begitu mendengar kata-kata Sun Long, Fu Li menganggukkan kepalanya dengan serius. Pada saat yang sama, Sun Long tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi sebaliknya, ia tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Sun Long selalu berpikir bahwa dirinya pandai menilai orang, tetapi Lu Wen benar-benar berhasil membodohinya. Meskipun rencana ini jauh lebih besar, dan Sun Long tampaknya tidak menjadi bagian penting dalam rencana Lu Wen, dia tetap dimanfaatkan pada akhirnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat Fu Li, Sun Long tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana situasi keluarga Lu saat ini? Mengangguk kepalanya, Fu Li tidak ragu untuk mengungkapkan situasi batin keluarga Lu. Dalam 2 tahun terakhir Lu Wen kembali ke sekte, dia telah mengonsumsi pil keluarga Lu yang tak terhitung jumlahnya dan kini sudah menjadi ahli tingkat awal surga tingkat 2, setingkat dengan kakak laki-lakinya. Saat dia mengucapkan kata-kata, pakar tingkat surga peringkat 2, kecemburuan di mata si gendut tidak tersembunyi sedikitpun. Setelah menarik napas dalam-dalam, suara Fu Li langsung berubah serius saat dia melanjutkan kata-katanya berikutnya. Dengan dukungan mendadak dari para pengikut inti keluarga Meng, banyak tetua keluarga Lu yang mendukung saudara-saudara Lu Wen dengan cepat bergabung ke pihaknya, membuat kesenjangan kekuasaan antara dirinya dan saudara-saudaranya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, bahkan kekuatan gabungan Lu Ming dan Lu Chen tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Lu Wen sendiri. Saudara-saudara Lu Wen hampir meledak amarahnya saat mereka melihat para tetua di perkemahan mereka dengan cepat meninggalkan mereka satu persatu, dan pada akhirnya,
mereka bahkan untuk sementara waktu menghentikan perkelahian satu sama lain, karena mereka berdua melaporkan tindakan Lu Wen kepada kakek mereka. Mereka mengatakan bahwa campur tangan keluarga Meng dalam masalah internal keluarga mereka dan suksesi kepala keluarga, pasti akan menyebabkan beberapa masalah serius bagi mereka di masa mendatang. Tentu saja, jika saudara-saudara Lu Wen tahu tentang ini, lalu bagaimana mungkin kakek Lu Wen sendiri, kepala keluarga sebelumnya dari keluarga Lu, tidak menyadari campur tangan keluarga Meng. Namun, yang paling mengejutkan adalah, kakek Lu Wen sebenarnya tidak melakukan apapun tentang hal ini, dan sebaliknya, ia malah membantu tindakan Lu Wen di belakang layar. Begitu Fu Li selesai berbicara, Sun Long segera mengerti apa yang sedang terjadi. Keluarga Meng telah bergandengan tangan dengan keluarga Lu sampai batas tertentu. Saat pikiran ini terlintas di benak Sun Long, matanya langsung dingin. Mengirim pandangannya ke arah Sekte Awan Mengambang, yang berada tepat di bawahnya, Sun Long kemudian bergumam dengan suara dingin. Lu Wen, karena kau sudah mencoba membodohiku, kau tidak bisa menyalahkanku atas apa yang akan terjadi. Kunjungi dan baca lebih banyak novel untuk membantu. Selanjutnya bab 326 balas dendam Liu Mei.